Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah, ada ibu ya. Alamin. Banyak nama-nama mirip-mirip tadi. Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur atas limpahan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar terhingga pagi hari ini kita masih dalam keadaan iman Islam dan mudah-mudahan tetap dalam iman Islam, dan kemudian kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita sholat subuh berjamaah, ta'lim kita, mudah-mudahan semuanya mendapatkan barakah dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan yang saat ini sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak cucu kita, semuanya mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, istiqamah. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kajian pertama setelah Ramadan ya. Kita berada di bulan Dzulqa'dah. Tentu Allah Subhanahu wa taala ya membuat zaman itu sedemikian rupa untuk hamba-hambanya agar hamba-hambanya tidak lalai dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mensyariatkan ibadah-ibadah itu terus bersambung sedemikian rupa dalam sehari semalam 5 waktu kita sholat, itu agar kita terus connect dengan Sang Pencipta, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pemberi segala anugerah dan kasih sayang serta rezeki kepada kita, agar terus kita connect. Sebab inti kesengsaraan, pangkal dari kebinasaan manusia itu ketika mereka lalai dari Tuhan, lupa kepada Tuhan, lupa kepada Allah dan perintah-perintahnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mensyariatkan kepada kita ritual-ritual ibadah dalam rangka supaya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak ingat, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang lalai berpaling dari zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit. Kehidupan sempit ini bukan berarti tidak punya harta. Mungkin hartanya banyak tapi tetap saja hatinya sempit. Karena bagaimanapun dunia itu adalah sempit. Nah, setelah Ramadan maka Allah kemudian mensunahkan bulan Syawal, ada 6 hari bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, rentetan dari 4 bulan mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rangka supaya kita senantiasa terus beribadah kepada Allah, dan ketika kita memanfaatkan momen-momen yang memang diistimewakan oleh Allah, maka harapan kita adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kemudian kita ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab adalah 4 bulan mulia dalam satu tahun yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah. Ya. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Allah ketika menciptakan langit dan bumi itu menetapkan zaman dalam satu tahun 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ya ada 4 yang mulia yang lebih diistimewakan oleh Allah dari bulan-bulan yang lain. Ya, artinya di 4 bulan yang wajib diistimewakan itu tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada penistaan, tidak boleh ada penindasan di situ, sehingga diharamkan oleh Allah dalam 4 bulan itu orang berperang. Ya, orang berperang. Tapi orang kafir mana tahu kayak gitu. Tetap saja kalau mau perang ya. Tapi dulu tradisi nabi-nabi terdahulu ketika datang 4 bulan itu maka semuanya berhenti dan semuanya menghormati. Bahkan orang jahiliyah pun semuanya menghormati 4 bulan mulia itu. Kenapa demikian? Jadi Dzulqa'dah itu dari kata qa'ada. Qa'ada itu apa? Duduk. Ya, artinya duduk, jangan berperang, duduk di rumah. Ya. Kemudian Dzulhijjah, karena Dzulqa'dah itu adalah permulaan orang mau berangkat ke haji. Berangkat haji ke Baitullah. Nah, karena itu orang yang berangkat haji mesti diamankan, diberikan keamanan, jangan sampai ada gangguan, adanya peperangan dan sebagainya yang menyebabkan tidak bisa melangsungkan manasik mereka. Maka diamankan oleh Allah dengan diharamkannya berperang di bulan Dzulqa'dah, perjalanan haji. Kemudian di bulan Dzulhijjah adalah pelaksanaan ibadah dan manasik haji itu di bulan Dzulhijjah. Harus aman juga, ya, tidak boleh ada peperangan. Kemudian sampai Muharram itu perjalanan pulang mereka. Perjalanan pulang dari haji mereka harus aman sampai ke negeri masing-masing. Tidak boleh ada gangguan perang dan sebagainya. Adapun bulan Rajab, nah itu sudah 6 bulan kira-kira. Bulan Rajab itu adalah bulan ke berapa? Ke-7 ya. Ke-7 ya. Maka dari Muharram mereka sudah rindu lagi kepada Baitullah. Maka biasanya umrah yang terkenal dahulu ya, para ulama-ulama salaf dan para kaum muslimin di zaman terdahulu itu mereka umrahnya itu di bulan Rajab yang dikenal dengan Rajabiyah. Ya, Rajabiyah itu adalah perjalanan umrah di bulan Rajab karena mereka sudah rindu lagi kepada Baitullah, dan Baitullah itu memang tempat yang dirindukan oleh semua manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas wa amna. Dan kami jadikan, ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah ini menjadi tempat yang dirindukan, tempat yang menjadi tambatan hati bagi manusia dan diamankan, diberikan keamanan oleh Allah. Ya, tambatan hati sehingga setiap orang yang mathabatan linnas itu para ahli tafsir mengatakan ketika seorang datang ke Baitullah melakukan umrah atau haji atau yang lain, tentu umrah dan haji ya kan. Nah itu pasti setelah selesai dia merasakan ada yang kurang, sehingga dia rindu lagi karena sangat menyenangkan di sana. Ada hal yang merasa kurang, akhirnya waduh, ingin saya besok balik lagi ya. Kayaknya ada yang kurang kemarin. Ya, tawaf saya waktu itu kurang begini dan begitu. Ya, sa'i saya kurang begini dan begitu. Kok saya tidak bisa mencium Hajar Aswad misalnya. Dan lain sebagainya yang membuat setiap orang merindukan itu. Bisa kita rasakan sendiri bagi bapak-bapak yang sudah
pernah umrah atau pernah haji, ya, suatu saat kepingin untuk haji lagi. Suatu saat ingin kembali ke Baitullah lagi untuk melakukan umrah. Ya. Dan itu memang dijadikan oleh Allah sedemikian rupa orang itu rindu kepada Baitullah. Ya. Karena itu pusat ketauhidan dan pusat orang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah sampai di depan Ka'bah tidak ingat sama Allah, sudah keterlaluan, ya, keras hatinya gitu kan. Sangat keras. Bahkan siapa itu juara MMA ya, siapa itu yang dari Austria, yang ganas, yang takunya penuh, kemudian dia jadi mu'alaf. Ketika ya pergi ke Mekah, kemudian di depan Ka'bah langsung nangis. Padahal ketika di ring ya MMA itu kan bukan hanya tinju tapi semuanya ya, semua ya, pukul di bagian manapun juga bebas ya. Tapi garangnya seperti itu, ketika di depan Ka'bah tetap saja orang bisa menangis karena ingat sama Allah, ingat sama dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi baru pertama kali ke Ka'bah. Nah, jadi itu yang disebut dengan mathabatan linnas. Sehingga kemuliaan bulan Dzulqa'dah ini sangat istimewa, ya, banyak sekali keistimewaan bulan Dzulqa'dah, ya, di antaranya adalah permulaan haji. Dan biasanya dulu orang berangkat haji itu di bulan Syawal, ya, Syawal paling lama bulan Dzulqa'dah. Rasulullah SAW sendiri, ya, pergi hajinya itu bulan Dzulqa'dah tanggal 25, ya, melakukan ihram dari miqat Madinah itu apa? Bir Ali atau Dzulhulaifah. Nah, di bulan Dzulqa'dah ini semua umrah Rasulullah itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Rasulullah pernah melakukan umrah itu hanya empat kali. 4 kali beliau melakukan umrah, hajinya hanya sekali. Ya. Jadi umrah Rasulullah semuanya di bulan Dzulqa'dah. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa umrah di bulan Dzulqa'dah itu lebih afdal dibanding dengan bulan-bulan yang lain, termasuk bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW memilih umrahnya di bulan Dzulqa'dah. Jadi kalau kita melakukan umrah di bulan Dzulqa'dah, niat kita adalah mengikuti umrahnya Rasulullah gitu. Kalau diperbolehkan, sebab sekarang hanya tahun ini saja kelihatannya orang umrah di bulan Dzulqa'dah diperbolehkan. Umrah kemarin terakhir di bulan Dzulqa'dah tanggal 26 Mei waktu itu bulan Dzulqa'dah, awal-awal bulan Dzulqa'dah. Ya, jadi Rasulullah SAW umrah di bulan Dzulqa'dah semuanya. Pertama di tahun ke-6 Hijriah, yaitu ketika Rasulullah bermimpi, ya, dan sebagaimana dalam surat Al-Fatih disebutkan oleh Allah, Rasulullah bermimpi, ya, tawaf dan sa'i di Baitullah, ya, la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafu. Ya, jadi Rasulullah bermimpi beliau bersama sahabat-sahabatnya tawaf, sa'i, melakukan umrah di Baitullah dengan aman mereka. Mereka kemudian tahallul muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, ada yang mencukur rambutnya habis dan ada yang memendekkan, semuanya dalam keadaan aman. Kemudian mimpi Rasulullah diceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Kata sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, ini pasti wahyu dari Allah, dan memang mimpi seorang nabi adalah wahyu. Maka mereka mendesak Rasulullah, kita harus berangkat tahun ini ya Rasulullah untuk melakukan umrah. Padahal sebab mereka sudah sekitar 6 tahun mereka terusir dari kota kelahiran mereka, dari tanah air mereka, dari Makkah. Betapa rindunya kepada
Ka'bah yang selama ini mereka selalu tawaf tiap saat, tiap waktu, ya, sa'i dan sebagainya, mereka selalu melakukan itu. Nah, sudah 6 tahun mereka diusir oleh orang Mekah dari tanah airnya. Maka kemudian Rasulullah berangkat bersama 1.500 sahabatnya. Berangkat sampai di tempat yang namanya Hudaybiyah, mereka dicegat oleh orang Quraisy, tidak boleh masuk ke Mekah. Ya, dituduh macam-macam, kalian yang memecah belah bangsa, kalian yang membuat kekerasan dan sebagainya, karena sudah terjadi peperangan, perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Itu dituduh macam-macam seperti itu. Kalau sekarang dituduh teroris, dituduh ya pemecah belah umat, pemecah belah bangsa dan sebagainya, itu dituduhkan kepada Rasulullah SAW. Ya, akhirnya Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada mereka bahwa kami datang bukan untuk berperang, kami datang untuk ya mengagungkan Baitullah, untuk melakukan umroh. Kami tidak membawa persenjataan apapun, jadi tidak membawa senjata, jadi tidak siap berperang. Tapi mereka tetap ngotot tidak boleh, tetap tidak boleh. Maka Rasulullah mengirimkan utusan, yaitu Utsman bin Affan, pergi ke Mekah menjelaskan ya kepada mereka tentang maksud kedatangan Rasulullah SAW. Nah, malah muncul satu isu bahwa Utsman dibunuh di Mekah. Nah, maka disitulah para sahabat semuanya, ini mereka mengatakan ini sebuah pelecehan, ini sebuah ya pengkhianatan yang luar biasa. Kita harus melawan mereka, kita harus berperang sekalipun tidak membawa senjata. Maka terjadilah pembaiatan yang disebut dengan Bai'atul Ridwan di Hudaybiyah. Mereka berbaiat semuanya untuk tidak mundur apapun yang terjadi. Nah, ketika melihat semangat umat Islam untuk tidak mundur ini, ngepel juga orang kafir, orang musyrik takut juga. Sebab ya sekalipun orang tidak membawa senjata, tapi kalau berani ini membuat musuhnya gentar juga. Maka mereka mengirimkan utusan-utusan berkali-kali untuk ya mengurungkan maksud Rasulullah masuk ke kota Mekah, jangan sampai terjadi bentrokan di kota Mekah nanti. Dari situlah kemudian terjadilah perjanjian damai dengan Rasulullah ya dan orang-orang Mekah selama 10 tahun tidak saling mengganggu. Ya, kemudian Rasulullah dipersilahkan untuk melakukan umroh, bukan tahun ini, tahun depan, tahun ke-7-nya. Nah, karena Rasulullah SAW tidak jadi umroh, tidak jadi melakukan umroh di situ, padahal sudah masuk tanah haram, wilayah tanah haram, yaitu di Hudaybiyah, sekarang namanya Shumaisi. Itu masuk wilayah haram, wilayah Mekah. Maka kewajiban seorang yang sudah umroh, sudah ihram, ya untuk umroh atau untuk haji, kemudian ya tidak jadi karena berbagai kondisi, misalnya ada peperangan atau banjir atau pandemi atau apa, kemudian diumumkan tidak boleh sekarang orang masuk ke Mekah. Maka kewajiban dia adalah apa? Memotong dam di tempat dia muhsar, namanya haji muhsar atau umroh muhsar. Ya. Nah itu Rasulullah SAW perintahkan semua sahabatnya untuk menyembelih hewannya masing-masing, sebab mereka sudah membawa hewannya masing-masing dari kota Madinah. Suruh potong semuanya. Ya, kemudian tahallul langsung di situ. Nah, tapi mereka tidak, ya Rasulullah, kita harus umroh. Nggak mau. Rasulullah takutnya luar biasa, karena nanti kalau ada biasanya kalau umat diperintahkan oleh nabinya tidak nurut, ini biasanya umat-umat terdahulu itu langsung turun siksaan dari Allah. Rasulullah sedihnya luar biasa, takut, akhirnya masuk ke kemah beliau. Kemudian seorang istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah, mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan supaya mereka ya semuanya memotong dam mereka? Iya, ya, saya takut
siksaan Allah turun saat ini. Ya Rasulullah, jika engkau menginginkan, tidak usah ngomong banyak-banyak. Sudah kamu keluar, kemudian bawa kambingmu, potong di situ depan mereka, kemudian cukur, ya, lalu dilaksanakan Rasulullah atas saran dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri beliau. Maka ketika Rasulullah lakukan itu, semua sahabat-sahabatnya berduyun-duyun, mereka berebut untuk membawa pisaunya masing-masing dan memotong kambingnya masing-masing, atau ada yang bawa unta juga. Jadi keteladanan Rasulullah SAW itu yang lebih penting. Ketika mereka melihat Rasulnya sudah melakukan, tidak mungkin mereka akan meninggalkan itu, saking cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Jadi itu umrah yang pertama dilakukan Rasulullah SAW. Umrah yang kedua tahun ke-7 itu disebut Umratul Qadiyah atau Umratul Qadha. Ya, dan menyatakan qadha karena Rasulullah mengqadha umrah yang tidak jadi di tahun ke-6 itu. Ya. Maka Rasulullah melakukan umrah. Pada waktu itu Rasulullah membawa 2.000 atau hampir 2.000 ya sahabat-sahabatnya untuk melakukan umrah. Tadinya 1.500 tambah lagi 200 kali kalau tidak salah itu. Ya, akhirnya mereka berangkat ke Mekah sesuai dengan poin perjanjian dengan orang kafir bahwa diperbolehkan untuk umrah di tahun depannya, ya, tahun ke-7. Hanya saja tidak boleh lebih nginep di Mekah, tidak boleh lebih dari 3 hari saja. Tidak boleh lebih. Kalaupun mereka rindunya ke kampung halamannya sebesar apapun, tetap mereka tidak boleh lebih dari 3 hari. Rasulullah setuju. Rasulullah di tahun ke-7 bulan Dzulqa'dah juga ya berangkat ke Mekah dan dari Madinah membawa persenjataan. Kali ini membawa senjata. Karena apa? Untuk jaga-jaga. Jangan-jangan orang musyrik, orang kafir ya mengkhianati perjanjian yang sudah dibuat kan. Maka siap-siap semua membawa senjata sampai di batas tanah haram di luar kota Mekah, ya Rasulullah meletakkan persenjataan semuanya di satu tempat dan juga hewan-hewan jamnya di suatu tempat, dan ada 200 orang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga sampai Rasulullah selesai ya umrah. Nah, orang-orang Mekah ketika melihat Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya ya masuk kota Mekah, mereka keluar, nggak ingin ketemu, ya, nggak ingin melihat kaum muslimin. Mereka pergi ke bukit-bukit, hanya lihat dari jauh saja. Mereka katakan, oh ini kita lihat sini Muhammad dan sahabat-sahabatnya pasti terkena wabah demam kota Madinah, wabah demam kota Yathrib. Karena dahulu dikenal ya kota Yathrib itu adalah kota pandemi, penuh dengan pandemi, terutama demam yang terkenal dengan demam Yathrib. Orang dari luar kota, dari luar negeri Madinah, kalau masuk ya umumnya kena demam. Orang yang tidak, termasuk sahabat-sahabat Rasulullah, ya sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan tidak jarang orang meninggal dunia gara-gara kena pandemi demam kota Yathrib. Makanya ketika Abu Bakar dan beberapa sahabat yang lain termasuk Bilal sakit, ya Abu Bakar, Bilal itu kan, Bilal itu dimerdekakan oleh Abu Bakar, itu juga Amir bin Fuhairah, semuanya jadi budak-budak Abu Bakar dulunya, tapi sudah dimerdekakan. Orang yang sudah dimerdekakan itu ada hubungan seolah-olah sama dengan sebagai saudara atau sebagai anak. Nah, maka kumpulnya bersama Abu Bakar. Nah, ketika demamnya tinggi itu Abu Bakar, Aisyah datang radhiyallahu anha kepada ayahnya, wahai ayahku, bagaimana kondisimu? Kata Abu Bakar, demi Allah, ini kondisi seperti ini, saya berada di sini, tapi kematian sudah dekat sekali saya rasa. Jadi seolah-olah sudah putus asa, takut terjadi kematian.
Begitu juga Bilal dan lain sebagainya. Sampai Bilal mengatakan, ya Allah laknatlah ya pemimpin Quraisy, Utbah, Syaibah, Umayyah bin Khalaf, ya laknatlah mereka, karena mereka lah yang menyebabkan kami terusir dari negeri kami ke negeri yang penuh dengan wabah bencana, wabah penyakit seperti ini. Ya. Maka dilaporkan itu kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma habbib ilaina al-Madinah kama habbabta ilaina Makkah aw asyad. Ya Allah, berikanlah kepada kami kecintaan kepada kota Madinah sebagaimana kecintaan kami ke Mekah, bahkan lebih besar kecintaan kami kepada kota Madinah. Allahumma barik fil Madinati sa'aha wa muddaha. Ya Allah, berkailah ekonominya, ya ekonomi kota Madinah. Wa qul humaha ila Juhfa. Ya Allah, pindahkan wabah ini, wabah pandemi yang ada di kota Madinah ini ke tempat yang namanya Juhfa. Tempatnya Juhfa itu di sebelah barat, ya di pantai Laut Merah. Maka benar Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rasulullah itu ya menghilangkan ya demam kota Madinah. Wabah yang selama ini ada di kota Madinah itu dihilangkan oleh Allah dan dipindahkan ke Juhfa. Ya. Maka kalau orang lewat Juhfa itu kita harus berhati-hati, jangan sampai masih ada pandemi itu di sana. Ya, jadi Rasulullah SAW ya mendengar apa yang mereka katakan itu, Muhammad ini lemah, ya kena demam kota Madinah. Nah, karena dengan itu maka Rasulullah perintahkan kepada semua sahabat-sahabatnya, kita harus melakukan ittiba'. Ittiba' itu adalah apa? Kain ihramnya atas itu, selendang itu diselempangkan begini, ini dibuka yang kanan, ya. Kemudian diajak ketika tawaf itu lari-lari di 3 putaran pertama. Makanya sampai sekarang menjadi sunnah. Kalau orang tawaf kudum, tawaf pertama kali datang ke dari kampung, dari negerinya, itu tawaf kudum, tawaf yang pertama kali ya dilakukan oleh orang yang baru nyampe ke Mekah, namanya tawaf kudum. Termasuk juga itu masuk juga tawaf umroh. Ya, maka ketika melakukan itu semuanya lari-lari. Ya, kalau sekarang kalau kita tidak bisa lari-lari karena misalnya desakan, tidak bisa lari-lari agak kencang sedikit, maka sunnahnya tetap kita ya lari-lari kecil di tempat sampai kita muter 3 kali. Ya, setelah 3 kali jalan biasa, ada tibaknya tadi itu tetap sampai selesai tawaf 7 keliling. Jadi itu menjadi sunnah sampai sekarang, karena Rasulullah SAW pada saat itu memerintahkan sahabatnya melakukan ittiba' dan juga lari-lari kecil, karena penghinaan yang dilakukan oleh orang Quraisy bahwa Muhammad dan sahabat-sahabatnya pasti tidak bisa umroh, pasti tidak bisa melakukan tawaf secara benar, tidak bisa melakukan sa'i. Ternyata mereka kagum luar biasa, Muhammad dan sahabat-sahabatnya tetap masih sehat, masih bugar, masih kuat untuk melakukan tawaf 7 kali. Jadi itulah kemudian Rasulullah 3 hari ya melakukan umroh itu berada di kota Mekah. Itu umroh kedua. Umroh ketiga ya, umroh ketiga juga dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Dzulqa'dah juga, ya, di bulan Dzulqa'dah, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah, yaitu ketika Rasulullah selesai Fathu Makkah, membebaskan kota Mekah. Jadi padahal dalam perjanjian antara Rasulullah bersama orang Quraisy itu terjadi
di antaranya adalah berdamai selama 10 tahun. Akan tapi hanya 2 tahun berselang orang Quraisy sudah mengkhianati perjanjian yang sudah mereka sepakati, ya, yaitu ternyata orang Quraisy membantu sekutunya untuk memerangi sekutu Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu sudah dulu punya sekutu-sekutu banyak, kabilah-kabilah di sekitar kota Madinah, di sekitar Mekah yang bersekutu dengan Rasulullah. Begitu juga banyak kabilah-kabilah yang bersekutu dengan orang Quraisy. Maka di antara poin perjanjian itu masing-masing kita atau sekutu kita tidak boleh saling memerangi, tidak boleh membantu sekutunya untuk memerangi sekutu yang lain. Ternyata terjadi peperangan antara Bani Khuza'ah yang menjadi sekutu Rasulullah dengan sekutu orang Quraisy yaitu Bani Bakar. Nah, ternyata orang Quraisy membantu Bani Bakar dengan persenjataan dan pasukan. Maka Bani Khuza'ah lapor pada Rasulullah SAW, ya. Maka Rasulullah mengatakan ini sebuah pengkhianatan. Maka kita wajib untuk menyerang kota Mekah. Dilakukan penyerangan pada kota Mekah. Rasulullah membawa 10.000 pasukan. Padahal kemarinnya yang ikut umroh cuma 1.700. Ya. Tapi tahun berikutnya perkembangan Islam sangat-sangat pesat. Pengikut Rasulullah yang hijrah ke Madinah ada 10.000 orang. Itu pun di luar kaum wanita itu. Maka Rasulullah mengajak 10.000 pasukan untuk menyerang kota Mekah. Hanya saja dirahasiakan oleh Rasulullah kemana Rasulullah akan pergi. Mereka harus keluar. Nah, ternyata sampai di tengah jalan mereka diajak untuk menyerang kota Mekah dan membebaskan kota Mekah. 10.000 pasukan, ya, ini sudah cukup untuk membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan. Maka terjadilah Fathu Makkah, ya, Fathu Makkah sesuai dengan janji Allah ketika selesai surah Al-Hudaybiyah turun ayat surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fathan mubina. Jadi sesungguhnya kami akan berikan kemenangan kepada kamu, ya, dengan kemenangan yang jelas dan kemenangan yang besar. Nah, kemenangan di situ disebut oleh para ahli tafsir adalah kemenangan untuk menguasai orang-orang Yahudi di Madinah, di Khaybar, dan kemenangan di kota Mekah. Nah, selesai Fathu Makkah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang pada berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah, ya, maka semua orang Mekah tunduk kepada Islam. Mereka pada masuk Islam semuanya. Nah, ketika mendengar umat orang-orang Mekah masuk Islam, rupanya orang Taif tidak terima. Ya, orang Taif dari kelompok Bani Thaqif dan Bani Hawazin tidak terima itu. Mereka yang mengumpulkan pasukan 30.000 untuk menyerang kota Mekah, menyerang Muhammad SAW bersama sahabatnya. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar itu, Rasulullah menyiapkan pasukan 12.000, ya, dari Madinah 10.000 dan tambah lagi 2.000 orang yang baru masuk Islam. Nah, maka terjadilah perangan yang disebut dengan Ghazwatul Hunain, perang Hunain. Nah, Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW. Singkatnya, ketika selesai kemenangan itu, Rasulullah dan para sahabatnya mendapatkan ghanimah yang cukup besar, ya. Kemudian Rasulullah pulang dari Taif, pulang dari Hunain menuju ke Mekah lewat satu tempat yang namanya Ji'ranah. Ya, Ji'ranah itu, ya, satu tempat jaraknya dengan kota Mekah sekitar 25 sampai 27 km. Ya. Dia di tengah-tengah tempat miqatnya antara Mekah dengan miqat dari arah Najd. Najd itu Riyadh dan sekitarnya. Ya, yaitu Qarnul Manazil. Itu ada di tengah-tengah. Kalau Qarnul Manazil sekitar 50 km,
ya, yang namanya sekarang namanya sel kabir. Jadi kalau orang dari Riyadh, dari sekitarnya kalau mau umroh itu miqatnya di situ. Ya, saya dulu melakukan umroh dan haji itu dari situ. Ya, atau dari tempat yang searah dengan itu, bahkan ada sebagian riwayat yang mengatakan tempat itu adalah Qarnul Manazil, yang asli itu tempat namanya Al-Huda. Al-Huda itu di puncak kota Taif, Gunung Taif. Ya, tempatnya dingin dan indah seperti kita kalau ke puncak Bogor gitu. Nah, di sana ada tempat miqat juga, tapi di atas. Ya. Nah, sekarang biasanya orang miqatnya di bawah itu, di Sel Kabir, ya, atau Qarnul Manazil yang baru. Nah, dari Sel Kabir ke Mekah itu 50 kilo. Dan tengah-tengahnya ini antara Sel Kabir dengan Mekah itu ada namanya Ji'rana. Ya. Nah, Rasulullah SAW membagi-bagi ghanimah di situ, selesai bagi rampasan perang buat orang-orang yang dianggap berat, ya. Maka Rasulullah melakukan ihram, ya, ihram dari Ji'rana. Nah, Ji'rana itu sendiri adalah nama seorang wanita atau julukan seorang wanita yang nama aslinya adalah Royqah binti Ka'ab. Dia ini dikenal wanita dungu di zaman jahiliyah. Kenapa? Dia ini punya semacam produk kain gitu, ya, suruh karyawan-karyawannya membuat kain. Tapi ketika sudah jadi kain bagus, suruh bongkar lagi, bikin lagi, bongkar itu yang sudah jadi. Begitu seterusnya, jadi tidak pernah jadi kainnya. Itu yang disebut oleh Allah, jadikan sebagai permisalan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti wanita yang, ya, dia merusak kainnya setelah selesai bagus kemudian jadi tercerai-berai lagi. Diibaratkan sebagai orang yang sudah baik, ya, sudah tobat, tapi kemudian setelah tobat melakukan maksiat lagi. Berarti sesuatu yang sudah bagus kemudian dirusak lagi. Jadi itulah Ji'rana, ya. Kemudian tempat dia itu disebut Ji'rana. Itu ada sumur, ada Rasulullah mandi di situ, dan Rasulullah juga membangun sebuah masjid yang sekarang bisa kita lihat di sana, Masjid Ji'rana. Sudah besar masjidnya. Nah, itu kalau kita di Mekah biasanya kalau mau umroh kita ada di kota Mekah, itu juga penduduk Mekah. Kalau mau umroh mesti pergi ke tempat Aqrabul Hil, yaitu tempat halal yang paling dekat. Nah, yang paling dekat itu ada dua. Yang pertama adalah Ji'rana, ya, sekitar 25 kilo dari kota Mekah, ya, atau Tan'im. Nah, Tan'im ini adalah tidak lebih dari 10 kilo, ya, dari kota Mekah. Nah, riwayat Tan'im ini adalah karena ketika Rasulullah SAW selesai haji, ya, waktu melakukan haji wada itu, di tengah jalan, ya, mau masuk kota Mekah, Aisyah radhiyallahu anha datang bulan. Aisyah radhiyallahu anha datang bulan, ya, sehingga tidak bisa mengikuti umroh, tidak bisa mengikuti prosesi tawaf dan sa'i yang ada di masjid, karena tidak boleh orang datang bulan kemudian melakukan itu di Masjidil Haram, gitu. Maka selesai menunaikan haji, Rasulullah mau berangkat pulang ke kota Madinah, ya. Aisyah merengek kepada Rasulullah, ya Rasulullah, menangis beliau. Kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, semua sahabat-sahabat kita, engkau dan sahabat-sahabat semuanya pulang membawa pahala haji dan umroh, sementara saya hanya membawa pahala haji saja, tidak bisa mengikuti umroh, tidak dapat pahala umroh. Maka Rasulullah SAW kasihan juga kepada istrinya, karena ingin mendapatkan pahala yang besar. Kalau istri-istri kita itu
atau istri-istri orang sekarang merengeknya itu bukan nyari pahala, ingin dibelikan ini lah, ingin dibelikan itu ya, ya, tapi bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sana. Tapi kalau Aisyah radhiyallahu anha merengeknya karena tidak bisa mendapatkan pahala seperti orang lain, pahala umroh. Maka Rasulullah perintahkan kepada saudara laki-lakinya Aisyah yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar, tolong saudarimu ini temani untuk pergi ke Tan'im untuk melakukan ihram dari sana. Makanya Tan'im itu satu lembah, ada dua bukit, namanya satu bukit Naim dan bukit Naim. Naim, tengah-tengahnya Tan'im. Nah di situ Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mulai melakukan ihram. Maka masjid di situ disebut sampai sekarang Masjid Aisyah, Masjid As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita mau melakukan umroh lagi di kota Mekah, itu perginya ke Tan'im yang lebih dekat. Ya, ada juga yang karena kepingin tahu tempatnya Jirona, ke Jirona saja. Ya, dua-duanya sah. Jadi itu umroh Rasulullah SAW yang ketiga, ya, dari Jirona. Nah, umroh keempat, ya, umrohnya Rasulullah SAW ketika melakukan haji wada. Nah, Rasulullah SAW ya melakukan umroh di haji wada itu ya di bulan Dzulqa'dah juga, artinya mulai umrohnya, mulai ihramnya di di dalam bulan Dzulqa'dah. Itu kita katakan tadi tanggal 25 Dzulqa'dah, ya, sebelumnya Rasulullah berangkat dari Mekah mengajak ternyata yang ikut haji bersama Rasulullah di haji wada itu sebanyak 114.000, ya, yang tadinya tahun sebelumnya hanya 10.000, ya, yang umroh bersama Rasulullah Fathu Makkah 10.000, ya, kemudian tambah 12.000, ternyata tahun ke berapa itu? Ke 10, sebab haji itu diwajibkan kepada Rasulullah SAW setelah Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, tetapi bulan haji belum sudah lewat gitu. Maka tahun ke-9 Hijriah, ya, dimulailah haji secara Islam. Dimulailah haji secara Islam, tetapi Rasulullah tidak ikut. Rasulullah cukup mengirim Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi Amirul Haji, menjadi pimpinan haji. Kemudian disusulkan kepada Abu Bakar, yaitu Ali bin Abi Thalib membantu Abu Bakar. Ya, kemudian kenapa Rasulullah SAW tidak ikut pada waktu itu? Sebab di tahun ke-9, ya, karena tahun sudah tahun yang dekat dengan kemusyrikan masih Mekah itu, ya, dibebaskan tahun ke-8, tahun ke-9 masih banyak jamaah-jamaah haji yang berasal dari orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu semuanya, ya, mereka banyak yang melakukan haji, tetapi ritual hajinya, manasiknya banyak dicampuri dengan kemusyrikan-kemusyrikan, ya, dengan penyembahan kepada berhala-berhala. Banyak sekali penyimpangan, ya, di dalam manasik haji oleh orang musyrik itu. Suatu saat insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana haji mereka. Jadi maka di tahun ke-9 itu Rasulullah tidak ikut, dan Abu Bakar ketika di Arafah dan juga di Mina mengirim sahabat-sahabat ke seluruh jamaah pada waktu jamaah haji yang ikut haji pada saat itu, diumumkan Allah yahujja ba'da
ba'dal 'ami musyrik wa la yatufu bil baiti 'uryan. Diumumkan pada mereka bahwa tidak boleh ada orang musyrik setelah tahun ini melakukan haji. Jadi setelah tahun ini tidak ada seorang musyrik pun yang menyekutukan Allah ya untuk ikut melakukan haji. Yang boleh melakukan haji hanya orang Islam saja. Karena ini adalah agama tauhid, ya, tempat tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dibangun oleh Nabi Ibrahim atas dasar tauhid, maka yang tidak bertauhid tidak boleh. Dan juga mulai tahun ini tidak boleh ada orang tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, karena dulu ada tawaf dalam keadaan telanjang, ya, ketika orang datang dari kampungnya membawa pakaiannya dan pakaian ihram di Mekah sudah habis, karena pakaian ihram itu harus disediakan oleh orang Mekah. Ketika sudah habis, yang sudah persediaan mereka sudah habis, maka yang tidak bawa dan mereka tidak boleh bawa kain ihram dari rumah, maka dia silakan tawaf dengan telanjang bulat. Kenapa? Karena pakaian yang dibawa dari kampung itu pakaian penuh kotoran, pakaian tidak suci. Ini tempat suci, harus suci. Dan kesucian orang manusia di hadapan Allah itu harus kembali kepada fitrahnya, dan fitrah manusia itu telanjang. Ketika orang lahir pertama kali telanjang, dan orang lahir itu dalam keadaan fitrah, maka ya supaya kita orang kembali kepada fitrahnya, dia tawaf di hadapan Ka'bah harus telanjang juga, laki perempuan telanjang gitu. Sungguh sangat menjijikan gitu kan, ya, keyakinan orang musyrik itu. Nah, karena itu menurut satu teori Freud, orang Barat yang mengatakan kalau kembali kepada semakin orang telanjang semakin bersih, ya, kembali kepada fitrahnya. Makanya semakin wanita itu terbuka auratnya semakin suci, semakin kembali kepada keasliannya. Nah, itulah Rasulullah SAW melarang orang untuk melakukan itu. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah ya 4 kali Rasulullah SAW melakukan umroh, semuanya di bulan Dzulqa'dah. Semuanya di bulan Dzulqa'dah. Jadi Dzulqa'dah ini memang bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang kadang-kadang memilih umrah itu di bulan Dzulqa'dah mengikuti Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW sendiri dalam salah satu hadis sahihnya beliau mengatakan, al-umratu fi Ramadan kahajjah. Orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji. Bahkan di ayat yang lain, kahajjatin ma'i, seperti haji bersama aku. Karena itu, ya, mana yang lebih utama, lebih afdal di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, atau Ramadan. Ya, ada sebagian orang yang bagus di bulan Ramadan karena sabda Rasulullah mengatakan itu. Ada yang mengatakan tidak, yang bagus di bulan Dzulqa'dah karena umrah Rasulullah semuanya di Dzulqa'dah, dan tidak mungkin Rasulullah memilih yang kurang baik, kurang afdal. Yang dipilih Rasulullah pasti afdal. Ya, itu ada alasan masing-masing. Tapi intinya, kalau kita punya uang, umrah boleh di Dzulqa'dah, boleh Dzulhijjah, dua-duanya afdal insyaallah. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Ada yang bertanya? Nah, ada? Silakan. Ya, mau tanya, apakah yang terlarang buat orang musyrik atau orang kafir itu hanya Masjidil Haram saja, atau kota Mekah saja, atau termasuk juga kota Madinah? Ya, iya betul. Jadi di kota Mekah dilarang. Jadi ada batas-batas tanah haram itu. Nah, sekarang ada batas-batasnya, ada pelang besar gitu. Ini batas tanah haram, tidak boleh masuk kecuali orang muslim. Nah, itu di kota Mekah.
Nah di kota Madinah juga begitu, ya, karena Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, Inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah al-Mukarramah. Sungguhnya aku menjadikan Madinah ini adalah tanah haram seperti Nabi Ibrahim menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Karena itu Mekah itu juga ada batas-batasnya, ya, tanah haram, tidak boleh non Muslim ya masuk ke kota Madinah, ya. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ya kematian yang terbaik itu manakala orang ada di kota Madinah. Di situ termasuk kota Mekah, tapi banyak ulama yang berbeda pendapat mana yang lebih baik, meninggal di kota Madinah atau di kota Mekah gitu. Ada yang memilih kota Madinah, ada yang memilih kota Mekah. Karena itu para ulama seringkali mewasiatkan supaya nanti saya dikubur di Madinah saja. Ada yang mengatakan enggak, saya ingin di Mekah gitu. Syekh bin Baz di kota Mekah, ada Syekh Muhammad Al-Ghazali ya, meninggalnya di Riyadh, orang Mesir, tapi ketika ada seminar di kota Riyadh ya, dan beliau sudah mewasiatkan sebelumnya, kalau saya meninggal dimanapun juga tolong saya dibawa ke kota Madinah. Seorang ulama besar dari Mesir nama Syekh Muhammad Al-Ghazali akhirnya dimakamkan di Baqi'. Jadi karena melihat kok riwayat-riwayatnya lebih banyak yang tentang kemuliaan kota Madinah, saya ingin di Madinah. Tapi ada ulama lain yang tidak, kayaknya ya riwayat-riwayatnya lebih sahih yang di Mekah, inginnya di Mekah. Intinya dua-duanya tempat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ada batas-batasnya di sana ya. Dan dua kota suci ini adalah satu-satunya tempat yang nanti tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Semua tempat di seluruh dunia di muka bumi nanti akan semuanya disisir oleh Dajjal, termasuk kita. Ya, kecuali Mekah dan Madinah, kata Rasulullah, Allah menyiapkan pasukan dari malaikat yang menjaga kota Mekah dan kota Madinah dari serangan Dajjal dan pasukannya nanti di akhir zaman. Sehingga orang yang meninggal di sana aman. Kalau orang yang meninggal di sini, ya kita tidak bisa jamin aman dari Dajjal atau tidak. Sebab Dajjal itu bisa saja membongkar orang yang sudah meninggal ribuan tahun, dibongkar. Dia katakan ini kuburan ini 1000 tahun atau 2000 tahun yang lalu mati. Bangun dia. Kamu harus beriman pada saya. Suruh beriman. Dan itulah fitnah Dajjal, itu adalah salah satu fitnah yang paling besar di akhir zaman. Kecuali kalau orang meninggal di kota Mekah atau di kota Madinah. Karena itu kita itu sangat menyayangkan kalau orang meninggal misalnya jemaah haji ya, meninggal di kota Mekah, kemudian keluarganya tolong pulangkan ke Indonesia. Sayang sekali, justru ya harusnya tetap saja di sana gitu. Gitu. Ada juga orang gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.